Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bapak Ibu sedaya, sehat nggih? Alhamdulillah. Jenengan sedaya kelihatan bunga sedaya nggih? Alhamdulillah. Jenengan ngikuti berita mboten akhir-akhir niki niku? Jenengan ngikuti mboten? Mriki mboten anu nggih, mboten terdampak nggih. Aman nggih? Alhamdulillah. Nggih. Nggih, yang ngurus negara ya itu biar diurus para pejabat dan rakyat yang mengawasi ya. Kita di Kalinanas jenengan fokus napa nih? Fokus nyambut damel kalian ibadah nggih? Siap. Alhamdulillah. Baik, saya buka dulu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia serta hidayahnya sehingga kula panjenengan sedaya saged merasakan betapa manisnya iman, kita bisa bertemu dengan saudara dan keluarga kita, bisa bekerja mencari yang halal, bisa mendidik adik-adik ini. Halo adik-adik, assalamualaikum. Dan kita juga bisa merasakan manisnya ibadah. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh kepada semua manusia, ya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Beliau telah memberikan contoh yang terbaik bagi manusia. Baik, hari ini ya sebagaimana kita ketahui tadi libur sedaya nggih, yang sekolah, yang nyambut damel mboten libur nggih. Los ya, alhamdulillah ya. Los ya, karena ibadah itu enggak ada enggak ada liburnya nggih. Jenengan nyambut damel niku juga ibadah karena untuk menghidupi dan menafkahi keluarga ya. Semoga setiap keringat yang Bapak hasilkan dari kerjanya, setiap rupiah yang disedekahkan menjadi pahala dan jariah, amin. Dan semoga setiap masakan yang dimasak ibu-ibu, setiap nasihat yang baik yang dikeluarkan untuk anak-anaknya juga menjadi pemberat amal timbangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga adik-adik kita ini senantiasa Allah jaga ya, baik secara fisik maupun secara batin, agar nanti bisa meneruskan langkah dari orang tuanya, bahkan lebih baik daripada orang tuanya, amin. Hari ini tadi libur bagi yang sekolah karena ada hari napa niku? Tadi libur ya? Kenapa libur? Ada Maulid. Maulid itu kabarnya? Maulid itu hari atau waktu kelahirannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Maulid ini diperingati? Ya, diperingati kenapa? Karena terkadang kita lupa ya kan. Kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari ya kan, kerja, belajar dan sebagainya, kita terkadang lupa ya untuk mempelajari kisah terbaik dari seorang manusia terbaik. Panjenengan tentu pernah lihat TV nggih? Nate, Bapak Ibu pernah lihat TV? Oh, mboten nate. Masya Allah sekali, berani panjenengan apa nih? Pernah lihat YouTube nggih? Adik-adik, mas-mas, mbak-mbak pernah lihat YouTube nggih? Yang dilihat apa? Pernah ngefans terhadap seorang artis, pernah? Ngefans, tahu kan ngefans? Atau pesepak bola, ya pemain timnas. Siapa pemain timnas kesukaannya? Dan seterusnya itu ya. Kalau kita ngefans terhadap seseorang, orang tersebut pasti ada kekurangannya. Leres napa mboten? Contoh, jenengan ngefans kali. Ya, tapi kita nggak bisa nyebut tokoh ya. Contohnya kita ngefans terhadap suatu
seorang pimpinan dari sebuah lembaga. Beliau mungkin ahli di satu dua hal, tetapi tentu akan ada kekurangannya. Contoh, ben gak ribet-ribet. Di sini misal di sini ada Kalinanas ini kabupaten, ya kan? Misal, ya. Bupatinya itu sangat keren, ya kan? Dalam mengurus rakyatnya luar biasa. Tetapi pasti ada kekurangan, mboten? Ada, karena manusia biasa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini mboten wonten kekurangannya sedikit pun. Buktinya apa? Beliau sebagai Rasul utusan Allah yang diajarkan semuanya adalah dari Allah. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang ditambah-tambahi. Misal suatu saat Allah pernah menegur Nabi Muhammad dengan abasa wa tawalla. Dia telah bermuka masam dan telah berpaling. Ini teguran Allah bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena suatu saat ada orang yang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, datang kepada Rasulullah untuk minta pelajaran. Tapi sama Rasulullah agak berpaling. Kenapa? Karena saat itu sedang bersama para pemimpin. Allah tegur dengan surat Abasa ini. Sama Rasulullah disembunyikan apa mboten? Mboten, tetap diajarkan. Misal kita dimarahi bos kita, dimarahi atasan kita. Tentu kita kan mboten ceritakan kan? Tapi Rasulullah mboten seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah sebagai pemimpin negara. Ya. Beliau sebagai pemimpin negara di Madinah niku, jenengan pernah lihat orang nyolong napa mboten? Mboten ate, oke. Ngeten. Jenengan pernah kecolongan mboten? Kecolongan napa niku? Macem-macem nggih. Mangkel napa mboten jenengan? Mangkel kan? Terus bagaimana cara biar tidak ada yang mencuri? Ya, Rasulullah mengatakan seperti ini. Bagi yang mencuri, hukumannya adalah potong tangan. Mboten sampai situ mawon, kata Rasulullah ngeten, jika seandainya anakku Fatimah itu mencuri, akan kupotong sendiri tangannya. Jadi adil, terhadap orang lain adil, terhadap keluarga sendiri juga adil. Kalau bersalah juga tetap bersalah. Itu beliau sebagai pemimpin. Sebagai guru, ya kan, beliau mengajari murid-muridnya para sahabat. Itu di waktu beliau kelaparan, di waktu beliau diboikot. Pernah Rasulullah niku nate 3 tahun diboikot. Jenengan ngertos diboikot nggih? Jadi mboten angsal berhubungan dengan suku manapun, tidak boleh jual beli. Adik-adik lapar kan pengen tumbas jajan toh? Rasulullah itu pernah 3 tahun sama pengikutnya itu beliau diboikot. 3 tahun gak oleh jual beli, gak oleh tuku jajan, gak oleh ngekei jajan dan seterusnya. Bahkan diriwayatkan sampai sahabat itu makan dedaunan. Pernah makan daun apa enggak? Nah, bisa dicoba ya. Daun yang baik ya tapi ya. Nanti ngeluh. Nah, beliau tetap mengajari murid-muridnya. Terus kemudian Rasulullah itu pernah seharusnya sedih banget. Kenapa? Karena beliau diusir dari kampung halamannya. Misal, tapi insya Allah mboten nggih. Di Kalinanas ini ada seorang pendakwah, nggih. Terus kemudian sama warganya ditentang, diusir, ya kan? Rasulullah kan nanti diusir dari Mekah itu. Kira-kira kalau jenengan di posisi itu jenengan sedih napa mboten? Tentu sedih nggih, tapi Rasulullah malah mendoakan yang baik bagi penduduk Mekah, ya kan. Beliau juga nanti niku dilempari batu sampai berdarah-darah. Jangan pernah dibalang watu napa mboten? Rasulullah niki nanti berdakwah malah dilempari batu sama pimpinan-pimpinannya itu, anak-anak itu dibilangi itu orang gila, kamu lempari batu. Akhirnya dilempari batu. Rasulullah mboten mangkel, beliau berbesar hati, dan ketika saat itu Allah kan tahu kekasihnya di perlakuan seperti itu, Allah ngutus Jibril.
Jibril mengatakan, Nabi Muhammad, lek sampean pengin gunung iki tak walik tak emblek nih ngene penduduk tersebut. Tapi kata Rasulullah napa? Jangan. Karena sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mengerti, kaum yang jahil. Dari mereka nanti akan lahir pemuda-pemuda yang membela agama Allah, malah didoakan. Itu bukti kecintaan Rasulullah kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Apa kepada para sahabat saja? Mboten. Suatu saat Rasulullah pernah mengunjungi makam. Kemudian beliau berdoa sebagaimana Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin dan seterusnya itu. Terus beliau mengatakan ngeten, saya rindu ingin melihat saudara-saudaraku. Lah, siapa ini saudara-saudaranya? Sahabat bertanya, sinten wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kata Rasulullah, iya, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang yu'minu nabi walam yarawni. Mereka adalah orang muslim yang lahir setelahku, beriman kepadaku walau belum melihat aku. Rasulullah sampun kangen kita sebelum kita lahir, ya kan? Bahkan nanti di hari kiamat, ya kan, ketika kita semuanya, nanti kan kita dimintai pertanggungjawaban. Yang nyolong akan dimintai pertanggungjawaban atas colongannya, yang korupsi akan dimintai pertanggungjawaban atas korupsinya, yang memfitnah saudaranya akan dimintai pertanggungjawaban, yang yang suka ngerasani juga diminta pertanggungjawaban, ya kan? Di hadapan Allah nggak ada yang berani ngangkat kepala. Di hadapan kita ini Allah. Itu berjalan sangat lama di padang mahsyar sampai sampai Rasulullah itu sujud dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah nanti bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang kamu inginkan? Terus Rasulullah menjelaskan seperti ini keinginannya dan seterusnya. Bahkan walaupun hadisnya dhaif nggih, ada hadis yang mengatakan bahwa setelah umat muslim masuk surga, itu Rasulullah itu nangis. Sujud dengan sujud yang sangat lama lagi. Kenapa? Karena masih ada orang muslim yang berdosa, yang diadab di neraka sebelum masuk ke surga. Rasulullah sujud sangat lama mendoakan kita agar Allah mengangkat dari neraka tersebut. Nauzubillah min dzalik, ya. Dan seterusnya. Itulah kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah alasan kenapa kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang yang disebut nama Nabi kalau mboten sholawat, kata Rasulullah, adalah orang yang sombong. Kenapa sombong? Karena kata hadis, ya, tidak bersyukur kepada Allah, dia yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Misal jenengan dikasih HP, seneng nama mboten? Mau HP? Mau? Ya, minta sama Allah nanti dikasih. Misal adik-adik ini dikasih HP sama orang, tentu seneng kan? Setelah kamu dikasih HP, kamu mengucapkan apa? Terima kasih. Kan nggak mungkin miso-miso, ya kan? Habis dikasih miso-miso, ya kan nggak mungkin kan? Nah, kata Rasulullah, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Adik-adik kalau lapar minta makannya ke siapa? Ke tetangga atau ke orang tua? Kalau orang tua ngasih makanan, bilang apa? Bilang terima kasih. Ya kan? Ojo, wah lauke iki meneh tempe neh. Ada yang bilang gitu? Istighfar nanti minta maaf sama orang tua, ya kan? Karena tempe ya itu juga beli, ya kan? Ada yang tempe tumbuh sendiri, pohon tempe di rumahnya? Nggak ada kan? Yang ayam, ada yang tiba-tiba dari tanah gitu muncul ayam, ada? Beli kan? Nah, jadi harus berterima kasih. Nah, misal kita dikasih orang, kita berterima kasih.
terlebih kepada manusia yang mendoakan kita sebelum kita lahir, bahkan setelah kita meninggal, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok begitu? Saya tanya panjenengan. Riyen kula kok keju nggih. Nah, gitu. Kula tanglet kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jenengan kan hidup niku capek napa mboten? Capek napa mboten? Berarti lek pengen istirahat, pripun? Hidup niku kan capek nggih. Jadi orang baik niku capek karena harus berjuang. Leres? Melakukan maksiat pun juga harus berjuang. Kenapa? Karena mengeluarkan uang, waktu dan sebagainya. Memang dunia adalah tempatnya ujian. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Niki ngeten, ada orang yang setiap hari niku kegiatannya maksiat sama Allah, ya, makan makanan yang haram, nggak ibadah, nggak berterima kasih kepada orang tua. Nah di sisi lain, panjenengan niki nggih ke masjid, nggih nyambut damel, mencari yang halal, juga mendidik anak, ya kan? Nanti setelah meninggal, kira-kira kalau panjenengan dengan orang yang bermaksiat tadi setelah meninggal diperlakukan sama, menurut panjenengan adil napa mboten? Adil napa mboten? Mboten adil. Wong wis capek-capek beramal soleh sama orang yang beramal buruk kok disamakan. Adil napa mboten? Mboten adil. Lah, disitulah letak kemahaadilan Allah. Setelah kita meninggal, nanti ada hisab, ada perhitungan. Yang baik diganjar dengan pahala yang baik, yang buruk diganjar dengan pahala, diganjar dengan azab. Nah, disitulah kita sadari bahwa kita hidup ini tidak selamanya. 5 tahun yang lalu mungkin masih ada mbah-mbah yang sepuh yang ke masjid ini. 5 tahun berikutnya, hari sekarang mungkin sudah ada yang berkurang. Nanti 20 tahun lagi barangkali kita sudah berada di alam yang lain. Anak-anak ini yang melanjutkan. Nah, menghadapi dunia yang semakin, dunia ini mboten semerawut nggih, tiang-tiange ingkang semerawut. Leres napa mboten? Menghadapi itu kita butuh solusi. Solusinya saking sinten? Saking Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh. Tadi nggih, ketika anak-anak kecil melempari batu kepada Rasulullah, logikanya kita akan sakit hati. Leres nama mboten? Dibalangi watu. Tapi logikanya juga adalah anak-anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Maka kita harus mendoakan dan mengajari. Itu akhlak yang baik Rasulullah terhadap anak-anak walaupun bukan anaknya. Nah, kita terhadap anak kita juga seperti itu. Nah, mungkin kadang rame ngenten iki. Mboten napa-napa, ramene teng mriki. Nanti ke depan mereka yang meramaikan masjid. Lah kalau nggak ada yang ke masjid karena dimarahi orang tua, nanti kasihan ya. Setelah kita meninggal, naudzubillah, masjidnya jadi museum. Ya. Ada mboten seperti itu? Nah, panjenengan cari piyambak. Ada masjid yang berubah fungsi nanti karena nggak ada yang melanjutkan. Ada masjid yang nggak jadi sholat Jumat karena nggak ada khotibnya, ya kan? Jadi kita harus meneladani Nabi di dalam ibadah yang nampak seperti sholat ini, juga meneladani Nabi dalam hati kita dan meneladani Nabi dengan akhlak kita. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, itu ibadah mahdoh. Ini itu ibadah, membaca Quran itu ibadah. Tapi kita berakhlak yang baik itu juga ibadah. Contoh, kata Rasulullah, tidak beriman kalian, tidak sempurna iman kalian sampai kalian menghormati tetangganya. Nah, niki misal panjenengan seneng rungok-rungokan, lah kok digowet nih tetanggane terganggu, lah hati-hati ya. Bahkan kata Rasulullah,
kalau misal ini dinding, ini milik tetangga kita, ya kan? Ini kita mau maku di sini harus izin. Misal kita punya pohon, nanti kok pohonnya menghalangi dari sinar matahari kepada rumah tetangga kita harus izin. Itulah akhlaknya Rasulullah. Sangat indah nama badan. Indah. Misal semuanya ngikuti akhlaknya Nabi, kira-kira boten wonten yang berantem, nggak ada yang berantem sesama satu dengan yang lain. Ya, itu cuplikan. Nah, sekarang saya tanya ya, adik-adik, siapa nama bapaknya Nabi Muhammad SAW? Siapa? Ya, bapaknya. Sama jenenge sama kayak kelambi putih. Siapa namanya? Fahri. Bapaknya siapa namanya? Loh, kok lali? Ya, bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Terus saya tanya lagi, berapa usia Nabi Muhammad saat meninggal dunia? Hampir betul, 60 di 3. Siapa namanya? Hafid ya, insyaallah. Asli orang sini Hafid. Kok belum tahu ya saya? Ya karena lama gak kesini. Oke, ya. Nah, ini saya habis itu nggih. Ada satu ayat nggih. Di dalam Al-Qur'an itu yang menjelaskan bagaimana cara agar kita ini dicintai oleh Allah. Sebelum masuk ke ayat itu, kalau tanya bapak ibu, bapak cinta kali istrinya nggih? Loh, kok sepi? Cinta nggih kali istrinya nggih? Kalau tangkelete ibu-ibu cinta nggih kali suaminya? Cinta lah, kompak. Ya. Tenanan nggih? Jawaban spontan niku tenanan, Pak. Lah, misal bapak cinta kepada istrinya, ibu cinta kepada suaminya. Ketika jenengan cinta tersebut, hal-hal yang diinginkan oleh orang yang jenengan cintai, jenengan lakukan apa mboten? Jenengan lakukan pasti. Contoh, ibu-ibu lihat suaminya kelaparan, habis mancing ya, habis ke sawah ya kan. Wis drotos ya kan. Terus iki wajah luwe iki ya kan. Jenengan belum diminta tentu akan memasakkan. Akan ngasih es. Leres napa mboten ibu-ibu? Nah, pripun faktanya bapak-bapak? Leres nggih? Nah, leres. Berarti sesuai. Begitu pula sebaliknya. Bapak-bapak lihat istrinya pengen jalan-jalan, ya kelihatan nih, wah ini pengen dolan nih aja. Jenengan langsung ajak jalan-jalan apa mboten bapak-bapak? Oh mboten. Tergantung awal bulan atau akhir bulan nggih. Oke. Pripun faktanya ibu-ibu dijak jalan-jalan apa mboten? Ah, berarti tugasnya Bapak Takmir nih, jalan-jalan Pak, teng undi, teng pantai napa teng. Lah, kembali ke bab cinta tadi, kita akan memberikan pengorbanan kita sebisa mungkin, seusaha mungkin untuk orang yang kita cintai, ya kan? Nah, kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, jenengan pengen nopo, jenengan belum sampaikan lewat doa, jenengan ada di dalam hati jenengan pengen ini, sama Allah dikasih. Jenengan nanti mboten pengen nopo, pengen sesuatu, pengen makan sesuatu, mungkin sate. Lah kok tiba-tiba belum ngomong sudah ada yang ngasih. Nanti nopo mboten? Nah, itu tanda bahwa jenengan orang beriman insyaallah. Karena Allah mengijabahi apa yang ada dalam hati jenengan.
Lah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran. Kita sering dengar ini ya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai manusia, wahai adik-adik, kalau adik-adik ingin dicintai oleh Allah, ikutilah Rasulullah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak, ibu, adik, mas, mbak pengen dicintai Allah, ikutilah Rasulullah. Kan awalnya dikatakan gini, kalau cinta ikutilah Rasulullah, kan gitu. Kalau panjenengan cinta Allah, ikuti titik-titik, ikuti Rasulullah. Kan ngoten nggih? Tetapi balasannya dari Allah Subhanahu wa taala ketika panjenengan mengikuti Nabi, kata Allah apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Pertanyaannya, kalau saya tanya panjenengan sedaya, jenengan cinta Allah napa mboten? Cinta nggih? Cinta. Gimana nggak cinta? Yang nyiptakan, yang ngasih rezeki, yang ngasih makanan, yang ngasih ketenangan. Kan ngoten. Tapi bukan di situ persoalannya. Kalau semua orang ditanya cinta Allah, pasti jawab cinta. Yang jadi persoalan, cinta kita ini diterima napa mboten sama Allah. Kan ngoten nggih? Kita mencintai Allahnya pasti, tapi Allah cinta kita apa tidak? Kan seperti itu. Makanya di dalam Ibnu Katsir dikatakan persoalannya itu bukan tentang mencintai, tapi bagaimana kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, napa yang harus diikuti? Nggih sedaya. Beliau berakhlak baik, kita ikuti. Beliau ibadahnya seperti apa, juga kita ikuti. Kuwatah. Napa mawon niku? Lah, tugas kita mempelajari hal itu. Makanya ngeten, para ulama niku sanjang ngeten. Sunnah Rasulullah ini ada banyak sekali. Misal kita lakukan satu persatu, kira-kira sampai meninggal itu belum bisa melakukan semuanya. Makanya kita harus terus belajar. Jenengan petani, untuk memahami pasar sekarang ini kan harus terus belajar nggih. Waktune pakai rabuk nopo, nanti kalau pupuknya sudah nggak cocok, nanti ganti apa, kan terus belajar. Begitu pula menjadi seorang muslim harus terus belajar. Seperti saya juga ngoten, kita semuanya ya, nggak boleh ada yang berhenti belajar. Anak-anak belum bisa jalan, belajar untuk jalan. Walaupun jatuh-jatuh, belajar lagi. Anak-anak mau lulus SD, nggih, belajar bagaimana bisa lulus SD dan masuk SMP. Seterusnya. Ya, gitu. Lah, mungkin saya punya penutup, nggih. Ada penutup. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya menurut saya keren sekali ya, di mana hadis ini tuh menjadi tanda bahwa beliau tuh benar-benar ya cinta kepada kita. Bentar, saya buka dulu hadisnya. Oke. Kenapa dia? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sanjangetan sekedap. Oh, astagfirullah. Ya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ya. Ini doa ya, doa dari Nabi Isa alaihi salam. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 118. Rasulullah SAW membaca ngeten. Ayatnya begini, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu.
Jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini tuh membicarakan tentang umat, yaitu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka seketika itu Rasulullah menangis. Beliau mengatakan, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Jadi beliau baca Quran berbicara tentang azab ya terhadap kaumnya. Lantas beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Beliau menangis sejadi-jadinya, kayak panjenengan ketika mungkin suatu saat kangen terhadap orang tuanya ya yang sudah meninggal. Nah, Allah lantas mengutus malaikat Jibril untuk bertanya, apa yang membuatmu menangis, Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad adalah, ya tentang umatku. Aku khawatir akan keselamatannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tenang wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ya akan membuatmu ridho, akan membuatmu bahagia atas umatmu, dan aku tidak akan menyusahkanmu karena umatmu. Artinya adalah Allah menyelamatkan umat muslim biidznillah ta'ala. Suatu saat juga ngeten, istri Rasulullah SAW yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah minta doa. Nah, ini sunnah nggih, jenengan kalau punya saudara, punya anak penghafal Al-Qur'an, punya anak mondok, punya anak yang belajar ilmu agama, didatangi ustadz untuk minta doa kepada orang yang lebih soleh daripada kita. Jadi Bunda Aisyah minta sama Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Kata Rasulullah apa? Kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah datang, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kemudian Ibunda Aisyah ini tertawa sampai istilahnya napa nggih? Kepingkel nggih, sampai ngeten-ngeten ya kan. Terus ditanya Rasulullah, apa kamu bahagia atas doaku? Kata Rasulullah, iya. Dan Rasulullah mengatakan hadis ini, itulah doa yang aku minta kepada Allah atas umatku. Setiap sholat aku minta agar umatku ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, kita loh dimintakan ampun sama Rasulullah. Beliau harus berdarah-darah, tidak berhenti berjuang untuk umatnya. Lantas apa alasan kita untuk menyerah menjadi orang baik? Nopo alasan kula panjenengan untuk menyerah dalam mencari nafkah yang halal? Nopo alasan kula panjenengan untuk menyerah dalam mendidik anak-anak kita yang soleh-solehah ini? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Rasulullah sudah memberikan contohnya ya kan. Bahkan suatu saat itu pemimpin Quraisy itu bingung. Rasulullah itu kan dakwahnya itu kan disukai semua orang ya karena benar ya kan. Kemudian pemimpin Quraisy ini bingung. Kira-kira apa ini yang bisa menghentikan dakwah Nabi Muhammad? Akhirnya mereka berkumpul di tempat mereka biasa musyawarah. Terus akhirnya diutus satu utusan untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, lek sampean pengen, mohon maaf nggih, perempuan tercantik, maka akan kami pilihkan perempuan-perempuan tercantik untuk jadi istrimu, tapi mandeko, ojo dakwah meneh. Lek kamu pengen menjadi pimpinan tertinggi, kami akan mengangkatmu jadi pimpinan, tapi ojo dakwah. Lek kamu pengen menjadi orang kaya, kami akan kumpulkan harta kami, tapi mandeko kamu ojo dakwah. Kata Rasulullah apa? Jika seandainya bumi di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, artinya semua kenikmatan beliau punya, semua kekuasaan beliau punya, kata beliau, saya tidak akan berhenti menjadi orang baik, tidak akan berhenti berdakwah. Jadi niki ya
saya panjenengan, makanya kalau remen lek diundang mriki niku asli remen ya kan. Karena apa itu ngubunginya kemarin ya. Waktu habis salat Isya Pak nggih, kira-kira nggih. Mendadak niku ya kan. Dan saya suka ya karena bertemu dengan adik-adik, bertemu dengan panjenengan sedaya niku asli remen ya. Asli remen karena apa nggih, walaupun saya sudah sekarang bekerja, artinya tidak seperti dahulu, tetapi ketika saya masih Allah izinkan untuk bermanfaat bagi umatnya Nabi Muhammad ini, saya sangat suka. Apalagi di Kalinanas ini hawanya enak ya, jauh dari kebisingan kota-kota ya kan. Ada sanhara ketemu mboten teng mriki? Wonten sanhara. Ya. Wonten apa mboten? Ada nggih. Tapi kan damai ya, damai. Nah, niki terakhir ya, saya tanya adik-adik, ya kan? Tadi tanya namanya bapaknya Nabi Muhammad sudah, tanya umurnya ketika meninggal sudah. Ini mau ditanya apa lagi? Siapa nama anak-anaknya Rasulullah? Ada yang tahu? Siapa nama anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anaknya ada berapa? Berapa? 7, betul, sudah betul 7. Tinggal disebutkan. Siapa? 1? Ya nggak ada ya nama Pak Ijo, nggak ada ya. Pak Ijo itu di Jawa ya kan. Siapa? Siapa? Yang bisa nanti insya Allah dapat hadiah Pak nggih? Ya, hadiahnya pahala ya kan? Siapa? Fatimah, betul, tadi saya sudah bilang. Siapa lagi? Diikuti ya. Kalau Hasan Husain niku cucunya ya, cucunya. Karena Fatimah nanti menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kita mulai dari yang laki-laki dulu. Pertama adalah Qasim. Siapa? Qasim. Bentar dong. Qasim. Terus Ibrahim. Ruqayyah. Fatimah. Zainab. Ummu Kulsum. Satunya siapa? Sudah tadi. Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Qasim, ya betul, Abdullah ya, dan Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad ini nabi yang keberapa? Nabi yang terakhir. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Nabi Isa. Terus apalagi? Nabi Muhammad ini ibunya namanya siapa? Siapa? Aminah. Aminah. Dan seterusnya. Nabi Muhammad dilahirkan di kota apa? Di kota Mekah. Kemudian diusir dari Mekah pindah ke Madinah. Nabi Muhammad ketika menjadi Rasul umur berapa? Umur berapa? Ketika menjadi Rasul umur berapa? 26 ya. Hampir betul. 30 naik lagi. 40 ya kan? Nah, siapa ya kan gini. Kalau gini, Nabi Muhammad itu adalah manusia atau laki-laki yang paling tampan. Jika ada nabi satunya yang tampan, nabi itu hanya setengah dari kegantengan seluruh bumi ini.
Nah, yang paling ganteng adalah Rasulullah. Nabi yang katanya paling ganteng setelah Rasul ini Nabi siapa namanya? Nabi Yusuf. Siapa yang namanya Yusuf? Ganteng kan? Tapi bukan Nabi. Ya itu pertanyaan untuk yang perempuan insya Allah ya lain waktu ya. Maka sunnah ya untuk menamai anak dengan awalan nama Nabi Muhammad sebagai itu doa. Lek jenenge wis ana Muhammad ya ojo sini Nabi Muhammad ya kan. Jangan sampai korupsi, jangan sampai yang lain-lain ya kan gitu. Ini sudah mau isya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mungkin kita perkenalan dulu nggih. Nama saya Sarun Barok, sudah pernah kesini nggih. Ini teman-teman dari pondok ya yang sedang kita rintis di Wates ya, di Kecamatan Wates di Desa Paku. Nama pondoknya Baitul Makmur. Ya, yang kita dulu pernah kesini tahun 2019 Ramadan ya. Terus kemudian tahun 2024 nih kalau nggak salah ya, Ramadan tahun kemarin niku. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi. Mungkin panjenengan masih ingat yang sebelum-sebelumnya ya, teman saya itu ada Ustadz Aji, tasik ingat nama badan? Ya itu masih sakit ya, kita doakan istrinya yang sakit semoga Allah beri kesembuhan. Begitu pula saya dengar juga Pak Sukijo ya, kakaknya Pak Sukimin sakit, semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakitnya. Berikut pula semua saudaranya Bapak Ibu jenengan, Bapak Ibu yang sakit, semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakitnya. Sampun titip ya, ini tanda untuk jeda dari belajar hari ini ya, tapi berhenti belajar tidak ada kata berhenti belajar. Sebelum kita tutup, kita doa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi, membimbing dan memudahkan semua urusan kita. Amin. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika benar datangnya dari Allah, jika salah datangnya dari diri kami pribadi. Nyuwun ngapunten nggih. Kosong-kosong nggih. Ya. Sing menang sapa? Ya. Sing menang adalah yang memaafkan terlebih dahulu. Semoga silaturahmi kita ini bisa berlanjut ya di kesempatan yang lain, juga nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pun ngoten mawon, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaryo nggih, juga semangat ya mendidik anak-anaknya, juga membersamai keluarganya. Semoga dari keluarga Bapak Ibu jenengan, Bapak Ibu sekalian, nanti ada anak-anak yang akan menjadi pembela-pembela Allah di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.